Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas bersama 2 orang anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun dan 11 bulan di rumah kontrakannya di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Diduga korban terlebih dahulu menghabisi nyawa 2 buah hatinya sebelum mengakhiri hidupnya. Warga Kampung Cai, Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung digegerkan dengan peristiwa kematian ibu rumah tangga dan 2 anaknya di rumahnya. Tim Inafis dari Satreskrim Polresta Bandung yang melakukan olah TKP menemukan selembar surat wasiat yang diduga ditulis oleh korban. Berisi curhatan hati tentang masalah ekonomi dan rumah tangganya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang baru pulang bekerja pukul 4 pagi. Curiga tak mendapat respon saat ketuk pintu. Suami korban langsung mendobrak pintu dibantu dengan warga lain. Ya, dilihat, nutup itu pantulnya kunci. Ya ada teman-teman saya, ya teman suaminya, yang didobrak itu pantulnya. Itu udah ada. Yang meninggalnya siapa aja itu, Pak? Istrinya, anaknya 2. Polisi telah periksa 5 orang saksi dalam kasus ini. Tersebut saat ini sudah kita lakukan evakuasi ke rumah Sartika Asih, dan kami juga menemukan dari hasil olah TKP ada surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban yang isinya adalah menceritakan terkait dengan permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga beserta kepada kedua anak korban yang meninggal. Ketiga jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 2 pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun berhasil ditangkap warga setelah bersembunyi di hutan. Keduanya terpaksa keluar dari persembunyiannya karena kelaparan dan kelelahan. Inilah kedua pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pada 11 Agustus 2025 lalu. Mereka berhasil diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat siang saat bersembunyi di hutan desa setempat. Keduanya tampak lemas kelaparan karena hanya bisa memakan pisang dan singkong yang dicuri di sekitar kebun, tepatnya bersembunyi selama 25 hari. Uang yang dicuri sebesar 1 miliar rupiah tanpa ditaruh di dalam sebuah keranjang hingga basah. Warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kota Waringin Barat. Polisi menyebutkan ada 3 tersangka. 2 tersangka yang kelaparan di hutan yakni Proskan dan Iwan Susanto, dan 1 tersangka S yang sebelumnya sudah ditangkap di Kalimantan Barat. Jumlah uang yang diamankan ini tidak berjumlah total 1 miliar rupiah, sudah berkurang dengan total sekitar 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah. Sebelumnya kasus kriminal dengan modus pecah kaca mobil dan mengambil uang sekitar 1 miliar rupiah di dalamnya terjadi pada Senin 11 Agustus 2025. Korban mengaku kaget usai makan mendapati mobilnya dalam kondisi pecah kaca tengah sebelah kiri dan uang ditaruh di tas warna kuning yang diletakkan di jok tengah sudah raib di gondol maling. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalbar, dan Kaltib. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pabrik 2 lantai di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah bangunan pabrik gudang tempat penyimpanan kloset di kawasan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan mudah cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi dalam bangunan gudang 2 lantai ini. Sebanyak 5 unit mobil damkar, 30 anggota diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada lantai 2 gudang pabrik. Saya menerima laporan dari Pusdal Op BPBD Kabupaten Tangerang
adanya kebakaran di pabrik ini, di bidang ini, lalu kami langsung meluncur ke TKP. Kalau yang terbakar jauh nggak? Seperti kloset, bahan keramik yang terbakar. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Sementara kasus kebakaran tengah diselidiki oleh unit reskrim Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Satu unit rumah tempat usaha di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jalan Swadaya ya, tolong ya. Di RT 9 RW 1. Lokasinya Jalan Swadaya, rumah kasino. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Baru satu unit damkar yang menanganinya. Tak sampai 15 menit, belasan unit mobil madam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi. Agak udah rapuh, kelapanya udah rapuh, hati-hati. Petugas madam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil madam kebakaran. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk informasi penyebab. Diduga korsleting listrik yang menjadi penyebabnya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, seorang wartawan media online ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Seorang jurnalis media online di kota Medan, Niko Saragih, tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Sebelum dinyatakan tewas, Niko sempat dilarikan ke Rumah Sakit Advent Medan oleh pemilik kos tempat korban tinggal. Pria yang tinggal di Jalan PWS Medan Petiasa ini ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Ibu korban menduga kematian anaknya diduga tak wajar karena ada sejumlah luka di tubuhnya. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi kematian tak wajar dengan memeriksa sejumlah saksi. Untuk hal itu kami masih mendalami, kami masih melakukan penyelidikan. Saat ini jenazah Niko Saragih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.